Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini insyaallah kelompok kami, saya beserta rekan-rekan saya, Teh Lestari Wijayanti beserta Ceng Ilham, insyaallah akan memaparkan materi tentang perbedaan antara model pendekatan, metode, strategi, dan teknik pembelajaran. Yang terhormat dosen pengampu dari mata kuliah model-model pembelajaran di SD, yaitu Ibu Yani Fitriani MPD. Baik, saya selaku moderator Siti Syaraf Faujiah insyaallah akan memandu presentasi hari ini. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Nah, lingkungan belajar merupakan suatu sistem yang terdiri dari unsur tujuan, bahan pelajaran, alat, siswa, dan guru. Semua unsur atau komponen tersebut saling berkaitan, saling mempengaruhi, dan semuanya berfungsi dengan berorientasi pada tujuan. Dalam proses pembelajaran yang menjadi persoalan pokok ialah bagaimana memilih dan menentukan strategi pembelajaran, model pembelajaran, pendekatan pembelajaran, teknik pembelajarannya. Langsung saja pada materi pembahasan yang pertama, itu tentang pengertian model, pendekatan, metode, strategi, dan teknik dalam pembelajaran. Model pembelajaran menurut Choi dan Well adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Nah, model pembelajaran ini sangatlah dibutuhkan untuk para pengajar. Karena sebagai apa? Karena sebagai kerangka konseptual untuk majunya sebuah pembelajaran. Contoh model pembelajaran yaitu model pembelajaran example, non-example, terus model pembelajaran Jigsaw, terus model pembelajaran siklus belajar 5E. Nah, yang kedua yaitu pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran menurut Rakajoni diartikan sebagai cara umum dalam memandang permasalahan atau objek kajian. Pendekatan pembelajaran juga merupakan titik tolak atau cara pandang guru terhadap proses pembelajaran yang berlangsung dan bersifat umum. Pendekatan pembelajaran dapat menguatkan dan melatari metode pembelajaran. Nah, adanya model pembelajaran juga ada pendekatannya. Bagaimana pendekatan dalam pembelajaran? Contoh pendekatan pembelajaran yaitu pendekatan pembelajaran konstruktivisme, terus pendekatan pembelajaran konseptual, dan pendekatan pembelajaran open-ended. Yang ketiga itu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran menurut Sanjaya adalah pola umum perbuatan guru dan siswa di dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar, sehingga strategi menunjuk kepada karakteristik abstrak rentetan perbuatan guru siswa dalam peristiwa belajar mengajar. Nah, pada dasarnya strategi masih bersifat konseptual mengenai keputusan-keputusan yang akan diambil dalam suatu pelaksanaan pembelajaran. Selain dari model pembelajaran, kemudian pendekatan pembelajaran, ada juga strateginya dalam pembelajaran. Contoh dari strategi pembelajaran yaitu strategi pembelajaran ekspositori, kemudian strategi pembelajaran inquiry, dan strategi pembelajaran berbasis masalah. Yang keempat itu metode pembelajaran. Metode pembelajaran menurut Slameto 2003 adalah cara yang harus dilalui di dalam mengajar. Metode juga dapat diartikan cara yang digunakan dalam rangka mengimplementasikan rencana kegiatan pembelajaran yang telah disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Nah, metode ini adalah sebagai caranya bagaimana dalam menjalankan pembelajarannya. Contoh metode pembelajaran yaitu metode pembelajaran diskusi, tanya jawab, demonstrasi, dan lain sebagainya.
Yang kelima yaitu teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran merupakan cara yang dilakukan seseorang guru dalam menerapkan suatu metode pembelajaran secara spesifik. Guru dapat menggunakan variasi teknik pembelajaran dalam satu metode pembelajaran tergantung kondisi siswa di kelas. Selain dari pendekatan, model, strategi, dan metode, ada juga tekniknya yaitu cara. Contoh teknik pembelajaran yaitu teknik menggunakan metode ceramah. Di kelas besar berbeda dengan kelas yang jumlahnya sedikit. Kemudian teknik pembelajaran metode tanya jawab. Jadi sama aja, teknik itu same with metode ya. Jadi sama dengan metode, sama-sama cara dalam mengajar, cara dalam pembelajaran. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Continue to my friend to materi yang kedua. Selamat menyimak. Terima kasih. B. Prinsip-prinsip dalam menentukan model, pendekatan, metode, strategi, dan teknik dalam pembelajaran. Prinsip pembelajaran adalah kerangka teoritis sebuah metode pembelajaran. Kerangka teoritis adalah teori-teori yang mengarahkan harus bagaimana sebuah metode dilihat dari segi satu, bahan yang akan dibelajarkan, dua, prosedur pembelajaran, bagaimana siswa belajar dan bagaimana guru mengajarkan bahan, tiga, gurunya, dan empat, siswanya. Dan juga ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memperhatikan kecenderungan siswa dalam pemilihan metode pembelajaran. Kita perlu mengetahui kecenderungan peserta didik. Sebagai seorang pendidik sangat perlu memperhatikan hal-hal tersebut karena berpengaruh terhadap proses pemilihan metode pembelajaran. Yang kedua, mendidik melalui permainan-permainan atau menjadikan permainan sebagai sarana pendidikan. Agar tidak terjadi kejenuhan dalam proses pembelajaran, perlu divariasikan metode pembelajaran dengan suatu permainan. Karena permainan dapat membuat peserta didik semangat dan belajar dan mengurangi kejenuhan dalam pembelajaran. Yang ketiga, penggunaan media. Agar tidak terjadi kejenuhan dalam proses pembelajaran, guru perlu memperhatikan media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran supaya siswa tersebut tidak merasa bosan maupun kejenuhan. Oleh sebab itu, media adalah salah satu prinsip yang harus diperhatikan dalam pemilihan metode pembelajaran. Yang terakhir, alokasi waktu. Seorang pendidik juga harus memperhatikan alokasi waktu, karena tidak semua metode itu bisa digunakan di setiap waktu atau di setiap saat. Contohnya metode diskusi. Metode diskusi ini tidak cocok digunakan saat mata pelajaran terakhir atau pukul 12 ke atas, karena banyak siswa yang sudah lelah maupun mengantuk sehingga proses pembelajaran tidak berjalan dengan baik. Jadi berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pemilihan metode pembelajaran, pendidik harus mengetahui prinsip-prinsip pemilihan metode pembelajaran supaya seorang pendidik tidak salah memilih metode dalam proses pembelajaran. Oleh sebab itu, seorang pendidik harus memperhatikan kecenderungan siswa, games dalam metode pembelajaran, penggunaan media, dan alokasi waktu. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penentu dalam menentukan model, pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan atau yang bisa menjadi acuan dalam pemilihan
teknik pembelajaran, metode, strategi atau model pembelajaran. Yaitu yang pertama tujuan yang hendak dicapai, yang kedua kemampuan guru itu sendiri, yang ketiga peserta didik, yang keempat situasi dan kondisi pembelajaran di mana berlangsung, yang kelima fasilitas yang tersedia, dan yang keenam adalah waktu yang tersedia. Nah, itu adalah beberapa faktor yang dapat yang harus diperhatikan dan bisa juga menjadi acuan dalam pemilihan metode pembelajaran, model pembelajaran, kemudian pendekatan pembelajaran, strategi dan teknik pembelajaran, sehingga dapat terarah dan terencana bagaimana kita menyampaikan materi dan bagaimana si anak dapat memahami apa yang guru sampaikan. Baik, terima kasih kepada semuanya yang telah mendengarkan, menyimak dengan baik pemaparan materi dari kami. Mohon maaf dalam PPT kami ada kesalahan dalam contoh model-modelnya. Mudah-mudahan apa yang telah kami paparkan bisa kalian simak dengan baik, bisa kalian pahami dengan baik. Saya selaku moderator beserta rekan-rekan saya, mohon maaf apabila masih banyak kesalahan yang perlu kami perbaiki dalam pemaparan materi. Dalam kesalahan itu bisa kalian lihat dalam makalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.